Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tat Astu Yanama Swaha. Om Saraswati Namastubhyam, Warade Kamarupini Sidirambam Karisyame Sidir Bawantu Mesade. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Dharma yang saya muliakan, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu pada hari ini. Adapun tema yang akan kita perbincangkan adalah tentang Srada dan Bakti. Di studio telah hadir narasumber, yaitu Saudara Agus Sudastra SPDH. Beliau adalah seorang penyuluh agama Hindu Kabupaten Donggala. Om Swastiastu, Gus. Om Swastiastu. Selanjutnya di studio pula hadir pembaca sloka, yaitu Mailani Dewi Patikasari dan juga Saudari Dwi Ratna sebagai penterjemah. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang saya muliakan, sebelum saya berbincang tentang Srada dan Bakti, mari kita ikuti terlebih dahulu pembacaan sloka berikut ini. Sarasa Muscaya, Sloka 12. Sopana Bhuta Swargasya Artinya, setelah memperoleh wujud manusia yang amat sulit dicapai dan yang merupakan tangga menuju surga, seseorang harus bertindak sedemikian rupa sehingga tidak jatuh lagi. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Dharma yang saya muliakan, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan sloka yang dibawakan oleh Mailani Dwi Patikasari dan juga Saudari Dwi Ratna. Kepada pembaca dan penterjemah saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya pemirsa dan umat Dharma yang saya muliakan, mari kita ikuti perbincangan tentang Srada dan Bakti. Baik, saya akan bertanya kepada Agus tentang tema yang akan kita sampaikan kepada pemirsa pada hari ini, yaitu tentang Srada dan Bakti. Kiranya Bapak Agus bisa menjelaskan kepada kita dan juga kepada umat Dharma khususnya, apakah yang dimaksud dengan Srada dan Bakti. Bakti, menurut keyakinan dan ajaran agama Hindu. Saya persilakan.
Baik, terima kasih Pak Made selaku pemandu acara. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, berbicara terkait dengan serada dan bakti. Tentunya ini merupakan bagian atau dasar dari keimanan dalam agama Hindu. Siap. Saya awali dengan kata serada. Serada ini berasal dari kata atau bahasa Sanskerta atau Sanskrit yang artinya merupakan keyakinan, kepercayaan. Yang merupakan keyakinan ini adalah cikal bakal sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan beragama. Seperti itu Pak Made. Apa jadinya kalau kita bayangkan apa jadinya ketika umat beragama tidak yakin, tidak percaya dengan agama yang dianutnya. Seperti itu. Sehingga keyakinan inilah yang menjadi sumber tentang agama yang dianutnya tersebut. Jika tidak, maka akan terjadi sebuah kerapuhan dari intisari beragama itu. Di dalam agama Hindu, ada yang disebut dengan 5 dasar sebagai pedoman atau tuntunan sehingga umat yang dalam hal ini umat Hindu dianggap meyakini Hindu itu sendiri adalah yakin akan 5 dasar ini. Nah, 5 dasar inilah yang menjadi acuan ketika bertanya apakah Anda beragama Hindu, sehingga dia yakin dengan 5 dasar ini, seperti itu. Selanjutnya bakti. Kata bakti ini dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar, bahkan kita pergunakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menyebutkan bakti yang memiliki arti adalah sujud, hormat, menunjukkan bagaimana seseorang yang beragama itu setia tentang agamanya. Inilah bakti. Kemudian sumber yang kedua, di dalam agama Hindu, konsep Hindu disebutkan bahwa bakti ini juga berasal dari kata bahasa Sanskrit atau Sanskerta yang dari kata bakti, yang tidak lain adalah memiliki arti sujud atau penghormatan. Demikian pula dicantumkan atau diulas dalam buku agama Hindu dan Budi Pekerti, itu menyebutkan kata bakti berasal dari urat kata baj yang artinya sembah sujud. Nah, sehingga Pak Made, dari 3 sumber ini jelas menyebutkan bahwa ada kesamaan, yaitu bakti adalah kesetiaan, penghormatan atau sembah sujud. Sehingga dalam berbagai aspek kehidupan biasa kita mendengar, bahkan kita menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kata bakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau leluhur. Bagaimana kita sebagai umat beragama, dalam hal ini adalah umat Hindu, itu kita sujud, sembah sujud ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala yang ada. Kemudian, bakti kepada nusa dan bangsa. Nah, ini sudah lumrah kita dengarkan, yaitu bagaimana kita sebagai warga negara yang baik, itu hormat pada negara. Dalam hal ini adalah tunduk pada aturan perundang-undangan maupun pemerintah itu sendiri. Bakti kepada orang tua, jelas, ya. Ini merupakan sebuah bentuk atau realisasi kita sebagai manusia, terutama sebagai anak, adalah bakti atau sembah sujud atau hormat terhadap orang tua yang sudah melahirkan kita. Demikian juga bakti kepada guru, ya, yang selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada kita sebagai anak didik, sebagai siswa, sehingga inilah yang membuktikan bahwa kata bakti ini merupakan menjadi cikal bakal bagaimana dalam proses kehidupan kita yang tidak terlepas pada pedoman-pedoman kehidupan kita. Demikian juga Pak Made, berkaitan dengan kata bakti ini. Sesuai dengan petunjuk buku agama Hindu dan Budi Pekerti, umat Hindu itu biasa menyebutnya dengan kata mebakti. Mebakti. Itu artinya adalah sembah sujud, yang dalam artian tiada lain adalah sembahyang. Sembahyang. Jadi dalam hal ini adalah mebakti ini adalah
sebuah aktivitas pemujaan kepada Tuhan, Iya. ya, di mana ya konsep dalam Brahma Widya, dalam konsep ketuhanan Hindu bahwa Hindu itu memuja Sang Yang Tunggal. Sang Yang Artinya Tuhan Yang Maha Esa itu, ide Sang Yang Widi itu adalah satu adanya. Satu adanya, ya. Namun permasalahannya yang biasa muncul di masyarakat, Pak Made, Iya. tapi Hindu memiliki banyak dewa-dewa. Ya, banyak dewa-dewa. Kan betul seperti sekali, itu iya. biasa. Iya. Nah, dalam konsep Hindu, ya, dalam ilmu Brahma Widya itu, atau ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, Iya. mengenal dengan ada yang namanya konsep Nirgunam Sagunam. Nirgunam Sagunam. Ya. Siap. Nirgunam ini adalah bagaimana Tuhan, ide Sang Yang Widi itu, ya, tidak berwujud, Iya. tidak dapat difikirkan Tidak difikirkan. secara akal manusia. Bagaimana bentuk Tuhan? Bagaimana wujud ide Sang Yang Widi Wasa? Iya. Sehingga di dalam kitab Rigveda, Mandala 1 Sukta 146 Sloka 46, itu menyebutkan bahwa Ekam Sadwipra Bahuda Wadanti, Agnim Yamam Garutman Ahu. Ya, artinya Tuhan, ide Sang Yang Widi Wasa itu satu. Hanya saja orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Sesuai dengan tugas dan fungsinya. Karena ini berkaitan, Pak Made, Iya. kita berbicara bakti. Bakti, betul. Ya, sehingga kadang-kadang pertanyaan itu muncul di kalangan masyarakat, Iya. ya, apalagi di media biasa dalam cerita film Mahabharata Ramayana, biasa ini umat Hindu memiliki banyak dewa, yang mana sebenarnya Tuhannya, kan seperti itu. Iya, itu pertanyaan biasa. Ya, muncul, saya. sehingga inilah konsep ketuhanan dalam Hindu itu seperti itu. Artinya ada konsep Nirgunam Sagunam. Iya. Sehingga dalam hal ini ketika di zaman Kali Yuga ini tingkat jenana umat Hindu itu tidak sama seperti para maharsi sebelumnya, ya, di zaman sebelumnya, sehingga ketika melakukan mebakti ini, persembahyangan ini sulit dalam mewujudkan, atau kekusyukan itu sulit didapatkan. Didapatkan. Ya. Sehingga melalui konsep ketuhanan Sagunam Brahman ini, sehingga mudah untuk didapatkan kekusyukan itu. Kesukaan, ya. Jadi objek dalam pemujaan itu mudah diperoleh, sehingga kekusyukan itu pun bisa didapatkan. Iya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana bunyi dari sloka Rigveda, Siap. bahwa Tuhan diberikan banyak nama sesuai tugas dan fungsinya. Fungsinya, ya. Ketika misalkan beliau bertugas dalam proses penciptaan, maka disebutlah Dewa Brahma. Ketika beliau memelihara alam semesta ini, lingkungan beserta isinya, disebutlah Dewa Wisnu. Iya. Ketika ada proses peleburan, proses kematian, maka disebutlah dengan Siwa atau Iswara. Demikian juga saktinya, Dewi Saraswati, Dewi Sri, dan Parwati atau Dewi Durga. Iya. Nah, tentunya tiada lain sesungguhnya dari ketiga yang dewa yang saya sebutkan tadi itu sesungguhnya satu adanya, Sang Yang Tunggal atau konsep Nirgunam Brahman ini. Sehingga kalau secara umum dapat ditarik kesimpulan dalam konsep Srada Bakti ini, kalau Srada itu keyakinan adalah kalau saya analogikan secara umum, Pak Made, Siap. Srada ini adalah keimanan, Keimanan. sedangkan bakti ini adalah ketakwaan. Ketakwaan. Sehingga secara nasional kita biasa mengenal bahwa iman dan takwa. Dalam Hindu inilah dia, Srada dan bakti. Demikian, Pak Made. Ya, luar biasa sekali. Baik, Saudara Agus, saya tadi menyimak apa yang Agus sampaikan kepada pemirsa, bahwa kita di dalam ajaran agama Hindu mengenal tentang Sagunam Brahman dan Nirgunam Brahman, di mana tadi dijelaskan Nirgunam adalah Tuhan yang tidak berwujud. Kemudian Sagunam adalah Tuhan yang berwujud. Tadi sudah dijelaskan ada Dewa Brahma, Wisnu dan Iswara atau Dewa Siwa. Nah, saya ingin bertanya tadi karena Agus tadi menyampaikan bahwa ada konsep kepercayaan dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan Panca Srada. Nah, ini kira-kira barangkali apa yang dimaksud dengan Panca Srada, supaya nanti anak-anak kita yang lagi menonton acara ini bisa juga mendapatkan pengetahuan tentang hakikat daripada Panca Srada. Silakan. Baik,
Terima kasih Pak Made, menarik sekali ya. Berkaitan dengan konsep yang saya sudah jelaskan di awal tadi adalah untuk membuktikan seseorang itu benar beragama Hindu adalah dia harus yakin dengan 5 dasar ini. Atau dalam agama Hindu, konsep Hindu disebut dengan Pancasrada. Iya. Ya, jadi kadang-kadang ini muncul lagi biasa dinamika di kehidupan sehari-hari Pak Made. Ketika anak-anak kita dalam mulai mengenyam pendidikan, misalkan mulai dari melaksanakan orientasi di sekolah, ya, orientasi siswa di sekolah, ditanyakan oleh dosen atau guru beragama Hindu, mengapa adik atau kalian beragama Hindu? Kadang-kadang di sini anak-anak kita, adik-adik kita itu menjawabnya sudah baik tapi kurang tepat Pak Made. Iya. Misalkan mengapa beragama Hindu? Disebutkanlah karena saya Hindu dari lahir. Atau orang tua saya beragama Hindu. Iya. Namun dalam hal ini sesungguhnya ya perlu ditambahkan. Iya. Mengapa kita sebagai umat Hindu ini beragama Hindu? Apakah karena dari lahir orang tua beragama Hindu? Namun secara keilmuan ya, secara konsep bahwa Pancasrada inilah jawabannya. Iya. Mengapa Anda beragama Hindu? Karena kami yakin, karena saya yakin dengan 5 dasar ini. Pancasrada, panca itu yang artinya 5 dan serada tadi sudah saya jelaskan adalah sebuah keyakinan atau kepercayaan. Di mana 5 dasar keyakinan itu yang pertama itu adalah Widi Serada. Jadi yang pertama Widi Serada percaya dengan ada yang namanya Ida Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Iya. Nah, jelas semua agama yang ada di dunia ini pun pasti mempercayai yang namanya Tuhan. Tuhan. Ya. Begitu juga dalam agama Hindu. Ida Sang Yang Widi adalah Sangkan Paraning Dumadi. Semua penyebab yang ada di dunia ini adalah berasal dari Ida Sang Yang Widi itu sendiri. Jadi jelas kita percaya dengan adanya Tuhan itu sendiri. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah pernah bertemu Tuhan? Iya. Ya, jelas kalau siapapun kalau ditanya pasti dia akan bisa menjawab. Iya. Bagaimanakah wujud Tuhan? Tuhan. Bentuk Tuhan? Ya. Sehingga dalam hal ini ya, bagaimana kita meyakinkan dengan adanya Tuhan adalah bagaimana dengan kita merasakan apa yang kita alami, yang kita jalani dalam kehidupan ini. Misalkan ya, adanya alam semesta, tentunya ini bukan sembarang terjadi. Karena ada kehendak dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Ya. Adanya udara yang kita hirup yang menjadi sirkulasi proses kehidupan, menyambung proses kehidupan kita. Semua ini adalah karena adanya Ida Sang Yang Widi Wasa. Percaya dengan adanya Ida Sang Yang Widi Wasa. Yang kedua, yaitu Atma Srada atau Atman. Atman ini merupakan percikan-percikan terkecil dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Ya, yang menghidupi semua makhluk hidup, baik itu Buana Agung, Buana Alit, ya. Buana Alit, Buana Agung itu adalah alam semesta. Buana Alit ini adalah seluruh isi dari alam semesta ini. Termasuk itu kita sebagai manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Itu adalah Buana Alit. Nah, apa yang menghidupi sehingga terjadinya sebuah aktivitas di dalam alam ini? Iya. Itu tiada lain adalah Atman. Atman ya. Atman inilah yang merupakan bagian terkecil dari Ida Sang Yang Widi Wasa, ya, bisa dapat memberikan sebuah kehidupan kepada Buana Alit atau isi dari alam semesta ini. Iya. Seperti itu. Jadi yang kedua kita percaya dengan adanya Atman. Atman. Nah, sekarang kemudian muncul lagi kadang-kadang pertanyaan Pak Made. Ya. Ketika populasi kehidupan di dunia ini bertambah, bagaimana konsep Atman itu? Apakah bertambah pula? Bertambah pula, betul. Kan seperti itu. Iya, biasa ditanyakan seperti itu. Ya. Jadi, saya merujuk dalam buku yang berjudul Sudamani, ya, bahwa sifat Atman ya, itu meresapi segala yang ada. Saya analogikan ibaratnya sebuah aliran listrik. Ketika di mana suatu tempat dihubungkan sebuah bolham, balon lampu, maka aliran listrik itu mengalir ke sana.
Iya. Saya analogikan lampu itu adalah satu kelahiran, ya. Iya. Jadi Atman itu mengalir ke sana memberikan Iya. kehidupan. Sehingga bukan berarti Atman itu bertambah, Iya. sifatnya adalah konstan Konstan. dengan prinsip seperti aliran listrik ini, seperti itu. Iya, iya. Sehingga inilah yang menjadi keyakinan atau kepercayaan bagi kita sebagai umat Hindu yang kedua, yaitu Iya. percaya dengan adanya Atman. Percaya dengan adanya Atman. Ya. Kemudian setelah percaya dengan adanya Atman, yang ketiga kita sebagai umat Hindu percaya dengan adanya hukum karma. Hukum karma pala. Iya. Jadi proses kehidupan di dunia ini sebuah perputaran yang tiada lepas, ibarat sebuah rantai, ya. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini selalu menyebabkan atau mengakibatkan yang namanya hasil, Hasil betul ya. Iya. Atau subha asubha karma, Iya. karma wasana. Iya. Hasil dari perbuatan itu. Sehingga ketika kita berbuat misalkan subha karma, berbuat baik, menolong sesama, Iya. ya, baik itu secara materi, ilmu pengetahuan dan yang lainnya, ya. Iya. Suatu saat sesuai dengan keyakinan dan konsep agama Hindu bahwa kita juga akan menerima hasil dari perbuatan baik itu. Ketika suatu saat, ya, kita membutuhkan bantuan, pasti akan mendapatkan pertolongan. Karena apa? Ya, kita sudah menanam karma baik, Iya. ya, sehingga apapun yang kita tanam itulah yang kita tuai. Ketika kita berbuat jahat, begitu juga. Suatu ketika kita mencuri barang milik orang lain atau mengambil hak orang lain, Iya. maka tidak menutup kemungkinan di kehidupan kita, baik itu di kehidupan yang sekarang, ya, ataupun nanti, ya, pasti suatu saat apa yang menjadi hak kita itu juga akan diambil oleh orang lain. Iya. Inilah hukum karma pala. Hukum karma pala. Baik Agus, di Ya. dalam ajaran agama Hindu berarti kita mengenal adanya hukum karma, Karma pala. pala. Ya, Agus, tadi Agus sudah menjelaskan tentang konsep serada. Ya. Ini mohon izin saya coba mendalami lagi. Kalau kita lihat tadi Agus menjelaskan tentang konsep hukum karma pala itu ada yang diterima sekarang, diterima nanti dan lain sebagainya. Ini tentu barangkali ini perlu kita perdalam sedikit. Iya. Bagaimana kira-kira konsep karma pala itu kan begitu Agus? Iya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Made. Jadi konsep hukum karma dalam agama Hindu, ya, ada 3 sesungguhnya, Iya. ya, yang disebut dengan SPK, ya, Iya. Sancita karma pala, prarabdha, dan kriyamana. Iya. Sancita, kita awali dengan sancita. Sancita ini adalah bagaimana kehidupan kita, ya, kehidupan kita yang terdahulu, ya, Iya. belum habis kita nikmati hasil perbuatan kita nikmati di kehidupan yang sekarang. Iya. Yang Makanya erat kaitannya ketika proses kelahiran umat manusia itu, misalkan kalau kita ambil salah satu contoh secara fisik, Iya. ya, mengapa kelahiran manusia dalam konsep Hindu ada yang misalkan, mohon maaf, ada yang kurang tampan, Iya. ada yang cantik, ada yang tampan, ada yang rambutnya keriting, ada rambutnya lurus, ya. Ini merupakan tidak terlepas dari konsep sancita ini. Bagaimana hasil perbuatannya yang terdahulu, Iya. ya. Jadi misalkan kemungkinan di kehidupan terdahulu bahwa lebih banyak perbuatan-perbuatan yang kurang baik, Kurang misalkan. baik, misalkan, ya. Ya, ini pengambilan salah satu contoh. Maka di kehidupan sekarang kelahiran kita, ya, bisa jadi hasil karma yang buruk itu kita nikmati. Iya. Makanya dalam Bhagavad Gita pun dan juga Slokantara pun menyebutkan bahwa ada yang namanya swarga atau surga ciuta dan neraka ciuta. Iya. Kelahiran dari surga dan kelahiran dari neraka. Iya. Nah, ini merupakan erat kaitannya dengan konsep sancita karma pala ini. Hasil perbuatan kita yang terdahulu belum habis kita nikmati dan akhirnya kita nikmati di kehidupan yang sekarang. Iya. Kemudian yang kedua, prarabdha. Iya. Prarabdha ini adalah bagaimana hasil kehidupan, hasil perbuatan kita di kehidupan sekarang habis kita nikmati di kehidupan sekarang juga. Iya.
Baik Agus, tadi kalau ini sangat menarik sekali Ya. kalau kita lihat tadi penjelasan ada 3 konsep, sudah 2 dijelaskan tentang daripada hukum karma pala itu. Pala, Namun kita akan jeda sejenak terlebih dahulu karena kita akan mengikuti dahulu pariwara berikut ini. Baik. Baik pemirsa TPRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Dharma yang saya muliakan, kembali lagi kita dalam acara Mimbar Agama Hindu pada hari ini. Sebelum saya melanjutkan perbincangan ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan sloka yang akan dibawakan oleh Saudari Meilani Dwi Patikasari dan Saudari Dwi Ratna. Kepada saudari berdua dipersilakan. Sarasa Muscaya, Sloka 13. Karma Bumiria Ihayat kurute karma tat para tropa bujyate. Artinya, oh Brahman, menjelma menjadi manusia dapat melakukan perbuatan, dapat menikmati dari hasil-hasilnya. Perbuatan apapun yang dilakukan di bumi, dinikmati nanti di akhirat. Baik pemirsa TPRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Dharma yang saya muliakan, mari kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini, yaitu tentang serada dan bakti. Baik Agus, tadi Agus sudah menjelaskan kepada pemirsa, khususnya kepada umat Dharma, bahwa ternyata memang hukum karma pala itu memiliki bagian-bagian yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, mari kita lanjutkan yang bagian ketiga barangkali yang bisa Agus jelaskan kepada kami dan juga kepada pemirsa. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Made. Saya tadi sudah sempat mengulas bahwa ada 3 yang berkaitan dengan hukum karma pala dalam konsep Hindu. Yang pertama tadi adalah Sancita, kemudian Prarabdha, yang ketiga ini adalah Kriyamana. Kriyamana ini adalah bagaimana hasil perbuatan kita yang sekarang ini belum habis kita nikmati, namun ajal sudah menjemput, akhirnya hasil perbuatan kita yang sekarang ini kita nikmati atau menjadi buah di kehidupan yang akan datang. Nah, sehingga Pak Made
kalau saya melihat ya, kriyamana ini adalah ibaratnya sebagai sebuah tabungan karma, Pak. Tabungan ya. Ya. Jadi bagaimana kita berupaya bahwa di kehidupan yang akan datang, kehidupan kita itu jauh lebih baik daripada kehidupan yang sekarang. Iya. Karena ini pada dasarnya dari karma pala ini akan mengacu pada pancasrada yang terakhir, Iya. yaitu moksa. Moksa. Ya. Jadi sebentar saya akan jelaskan sampai dengan moksa serada ini. Nah, itulah 3 konsep dari hukum karma pala ini. Nah, saya mohon izin Pak Made, saya akan lanjutkan lagi dari bagian-bagian pancasrada karena tadi kan sudah pembahasan sampai di hukum karma. Iya. Di mana Pancasrada yang menjadi dasar keyakinan umat Hindu yang disebut dengan Pancasrada itu, yang keempat itu adalah Punarbawa. Iya. Ya. Dalam umat Hindu meyakini bahwa ada yang namanya proses reinkarnasi. Jadi ketika badan kasar, jiwa kita ya meninggal dunia, ya, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa itu Ida Sang Yang Widi Wasa, maka di situ ada proses penghakiman terlebih dahulu yang tiada lain adalah yang berkaitan dengan karma wasana kita. Maka berjalanlah yang tadi, apakah sancita, prarabdha, kriyamana. Iya. Ya, jadi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Nah, ketika ya kehidupan kita masih memiliki perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau perbuatan buruk, maka Ida Sang Yang Widi memberikan kita kesempatan yang namanya reinkarnasi. Tujuan dari reinkarnasi ini ya, umat sedharma yang berbahagia, tiada lain adalah bagaimana kita berupaya untuk memperbaiki kehidupan-kehidupan yang sebelum-sebelumnya. Nah, inilah merupakan sebuah upaya, sebuah kesempatan yang diberikan oleh Ida Sang Yang Widi Wasa bagaimana kita berupaya untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seperti itu. Dan akhirnya merujuk pada yang terakhir, serada yang terakhir itu adalah moksa. Di mana tujuan dari umat Hindu adalah moksartam jagadita yascaiti dharma. Ya, kebahagiaan ya yang tiada taranya. Artinya, mengapa tujuan akhir dari umat Hindu itu adalah moksa, ya, yaitu menyatu dengan Ida Sang Yang Widi Wasa atau Brahman itu sendiri. Dalam artian seperti apa? Bahwa kita berupaya dengan mencapai moksa ini, kita sudah memutus yang namanya rantai reinkarnasi. Iya. Tidak ada lagi istilah reinkarnasi. Sehingga roh kita, atman kita, itu sudah menyatu dengan Ida Sang Yang Widi Wasa. Nah, sehingga moksa inilah yang menjadi tujuan akhir dari umat Hindu. Iya. Sehingga inilah menjadi 5 dasar ya, keyakinan umat Hindu dalam memeluk ajaran Hindu, yaitu yang pertama, percaya dengan adanya Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, percaya dengan adanya Atman yang menghidupi segala yang ada di dalam alam semesta ini, termasuk kita sebagai manusia, percaya dengan adanya hukum karma, percaya dengan adanya reinkarnasi, dan ketika sudah bisa kita memutus rantai reinkarnasi itu, maka kita akan mencapai dan kita percaya dengan adanya moksa. Demikian Pak Made. Ya, sangat luar biasa sekali saya menyimak tadi apa yang Agus sampaikan berkaitan dengan Pancasrada ini. Ternyata memang bagi orang yang menganut agama Hindu, kalau mempercayai atau kalau tidak mempercayai 5 dasar ini tentu diragukan. Artinya keyakinan dan agamanya. Nah, oleh karena itu kemudian kalau saya menyimak tadi, sebagai orang yang beragama Hindu kemudian maka dia wajib meyakini adanya Pancasrada, yaitu 5 keyakinan yang disebut dengan tadi. Pertama Widi Srada, kemudian Atma Srada, ya. Kemudian juga ada Karma Pala Srada, kemudian Punarbawa Srada, dan juga Moksa Srada. Ini sangat luar biasa, komplit sekali keyakinan dalam ajaran agama Hindu yang perlu kita yakini seyakin-yakinnya. Saya ingin bertanya lagi, Saudara Agus, ya, berkaitan dengan tadi kita bicara tentang Srada, sekarang bicara tentang Bhakti. Apa landasan Bhakti di dalam ajaran agama Hindu? Ini penting juga disampaikan kepada pemirsa,
khususnya kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang sementara menyaksikan mungkin acara kita ini, agar mereka memahami tentang konsep seradanya sudah, kemudian konsep baktinya seperti apa. Nah, ini yang barangkali perlu dijelaskan. Silakan, Agus. Iya, baik. Terima kasih umat sedharma dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, yang saya hormati. Yang menjadi dasar dari sebuah bentuk bakti atau ajaran bakti di dalam agama Hindu meyakini yang ada namanya Trirena. Iya. Trirena ini adalah 3 hutang yang harus dibayar. Tri artinya 3, renam atau rena itu artinya hutang. Jadi dalam konsep agama Hindu, dalam pelajaran agama Hindu, itu ada disebut dengan bahwa kita lahir ke dunia ini memiliki 3 hutang. Ya. Jadi ketika proses kelahiran itu terjadi, kita sebagai manusia itu memiliki 3 hutang. Ya. Jadi bukan hanya hutang di bank, Pak Made, ya. Yeah. Jadi tentunya dalam proses kehidupan kita, dalam ajaran kita ada 3 hutang yang 3 mendasar. hutang. Siap. Ya. Yaitu Trirena ini yang pertama adalah Dewa Rena. Iya. Kemudian Pitra Rena. Dan yang ketiga itu adalah Resi Rena. Yang pertama, Dewa Rena. Dewa Rena bagaimana memberikan penjelasan bahwa manusia lahir ke dunia ini memiliki hutang kepada para dewa. Atau dalam hal ini adalah Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Seperti yang saya sudah jelaskan pada konsep Pancasrada tadi, bahwa proses kehidupan ini tiada lain adalah karena Ida Sang Hyang Widi-Wasa sebagai Sangkan Paraning Dumadi. Jadi segala sumber yang ada di dunia ini, termasuk manusia, itu adalah karena ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam proses penciptaan itu adalah tiada lain manifestasi Tuhan dalam wujud Dewa Brahma. Iya. Ya. Dalam Bhagavad Gita juga menjelaskan bahwa, wahai manusia, bahwa aku menciptakan engkau, aku sebagai Prajapati menciptakan dunia, alam semesta beserta isinya dari proses yadnya. Seperti halnya sapi perah yang memberikan kehidupan kepadamu. Nah, atas dasar sloka Bhagavad Gita inilah bahwa dengan jelas memberikan pengetahuan kepada kita bahwa Ida Sang Hyang Widi pun ya dengan yadnya menciptakan umat manusia. Iya. Ya. Kalau tidak ada Ida Sang Hyang Widi-Wasa, dari mana ada proses kehidupan ini? Kan Iya. seperti itu. Betul. Sehingga sudah patutlah kita berterima kasih. Kita memiliki hutang yang begitu besar Iya. terhadap Tuhan sebagai Sang Yang Maha Pencipta. Kemudian yang kedua yaitu Pitra Rena. Iya. Hutang kepada leluhur. Iya. Tentunya berbicara ya, leluhur dalam umat Hindu meyakini dengan adanya leluhur atau Pitra Renam ini. Iya. Yang mana yang disebut dengan leluhur? Dalam hal ini adalah tiada lain orang tua kita. Salah satunya adalah orang tua kita yang melahirkan kita, kakek kita, nenek kita, yang menyebabkan bahwa proses kehidupan itu, rantai kehidupan itu bisa terjadi. Bahkan di kehidupan berikutnya kemungkinan kita pun ketika menghasilkan sebuah keturunan, ya, memiliki sebuah keturunan, kita memelihara, merawat, dan ketika kita dipanggil oleh Sang Hyang Widi-Wasa atau Maha Pencipta, maka kita pun dipuja sebagai leluhur. Leluhur, ya. Ya, sehingga sudah barang tentu kita memiliki hutang terhadap leluhur-leluhur kita. Iya. Karena proses kehidupan kita, kalau bukan karena orang tua, ya, tentunya kita tidak bisa hidup seperti sekarang ini. Iya, ya. Maka sudah barang tentu kita memiliki hutang terhadap beliau. Iya. Seperti itu. Dan yang ketiga, Resi Rena. Iya. Resi ini adalah artinya para guru. Iya. Di dalam proses kehidupan, baik itu secara umum maupun di dalam konsep Hindu, bahwa proses kehidupan dan keberlangsungan kehidupan ini tidak terlepas yang ada namanya ilmu pengetahuan. Pengetahuan, ya. Ya.
Bahkan sebuah kebijaksanaan pun akan muncul atau timbul dari yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, siapakah yang berperan dalam proses transformasi atau penyaluran ilmu pengetahuan ini? Iya. Tiada lain adalah seorang guru. Para maharsi, kalau kehidupan terdahulu ya, ketika zaman Satya Yuga, Treta Yuga ya, yaitu para maharsi. Dan kemudian ketika pada zaman Kali Yuga sekarang ini, yang tiada lain para maharsi kita adalah orang suci kita, ya. Iya. Kemudian para guru kita, orang suci yang menyelesaikan upacara rakyatnya, yang juga memberikan tuntunan kehidupan, tuntunan kehidupan beragama, Iya. aktivitas keagamaan. Demikian juga para guru memberikan sebuah ilmu pengetahuan, baik itu secara sains, ya, Iya. maupun ilmu keagamaan. Ya, ini adalah tidak terlepas dari yang ada namanya resi kita, Resi, ya. para maharsi, para guru kita, para orang suci kita. Sehingga 3 dasar inilah yang disebut dengan trirena menjadi dasar Iya. hutang atau bakti kita kepada 3 ini. Seperti itu Pak Made. Ya, baik, Saudara Agus, sangat luar biasa sekali ini penjelasan yang saya simak daripada serada dan bakti ini, di mana kemudian pada hakikatnya kita sebagai umat Hindu percaya dan yakin tentang adanya utang yang kemudian memang di dalam kehidupan ini perlu kita bayar. Jadi ini utang inilah kemudian menjadi landasan daripada serada dan bakti. Nah, oleh karena itu kemudian saya ingin bertanya lagi kepada Saudara Agus. Tentu bagaimana kita mengimplementasikan, kalau secara teoritis tadi, secara keilmuan kita sudah memahami tentang konsep serada dan bakti. Nah, tentu sekarang ini tidak akan lengkap rasanya kalau kita tidak mengimplementasikan di dalam kehidupan. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan bakti ini di dalam kehidupan kita ini? Silakan. Iya, baik. Jadi bagaimana? Tentunya bagaimana seperti pertanyaan Pak Made, bagaimana mengimplementasikan atau boleh dikatakan bagaimana cara kita membalas Iya, bakti ya. atau hutang kita kepada trirena ini. Trirena tadi ya. Ya. Di dalam ajaran agama Hindu juga Pak Made disebutkan bahwa selain trirenam, ya, kita mengenal yang ada namanya panca yadnya. Iya. Ya. Tiada lain, panca yadnya ini adalah sebuah upaya atau salah satu upaya bagaimana kita membayar hutang-hutang kita kepada 3 sub tadi ini. Iya. Kepada para dewa, Iya. para pitara, Iya. dan para maharsi. Maharsi. Panca yadnya. Panca yang artinya 5 dan yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas. Iya. Ya. Jadi ada 5 korban suci yang harus dilaksanakan dalam hal bagaimana kita mengimplementasikan atau membayar hutang-hutang kita yang berkaitan dengan trirena ini. Yang pertama, Iya. yaitu dewa yadnya. Iya. Karena kita memiliki hutang kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, Makanya. tentu kita membayarnya atau membalasnya dengan melaksanakan yang namanya dewa yadnya. Dewa yadnya. Yaitu korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan, yang ditujukan kepada para dewa atau Ida Sang Yang Widi Wasa. Ida Sang Yang Widi. Iya. Jalan yang sederhana apa dalam dewa yadnya ini? Iya. Salah satunya yang paling sederhana itu adalah misalkan kita rutin melaksanakan pemujaan. Pemujaan kepada Atau Tuhan. Iya. yang sering kita sebut dengan Trisandia. Trisandia. Ya. Contoh kecil itu ya Gus ya. Iya. Artinya kita ingin memuja Tuhan. Iya. Di dalam konsep pancayadnya itu kita melaksanakan Trisandia. Ya. Trisandia. Kemudian bagaimana kita berupaya melaksanakan sebuah persembahan-persembahan. Iya. Ya, seperti misalkan, ya, ada yang namanya upacara dan upakara. Iya. Ya, misalkan seperti dilaksanakan puja wali di pura, Iya. di tempat persembahyangan umat Hindu, di merajan atau di sanggah, Iya. yang sifatnya kalau merajan dan sanggah ini adalah sifatnya keluarga atau pribadi. Keluarga. Pemujaan untuk keluarga. Pemujaan, Ya. ya, itu merupakan sebuah upaya bagaimana kita melaksanakan yang namanya dewa yadnya ini. Iya.
kita membalas budi atau bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasi. Iya, sangat luar biasa sekali ya. Penjelasan tentang konsep Tuhan, cara kita membayar utang tadi, misalnya kita memiliki hutang kepada dewa atau pada Tuhan, dibayar dengan upacara dewa iadnya. Nah, baik Agus, barangkali sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, ya kita akan jeda terlebih dahulu. Selanjutnya nanti akan kita kembali lagi. Mari kita ikuti dulu pariwara berikut ini. Pemirsa TPRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Dharma yang saya banggakan, mari kita lanjutkan perbincangan kita tentang serada dan bakti. Baik Saudara Agus, tadi Agus sudah menjelaskan tentang konsep implementasi daripada ajaran bakti yang di dalam ajaran agama kita tadi. Agus sudah menjelaskan, misalnya kita memiliki utang kepada Tuhan, maka kemudian kita juga harus membayar kepada Tuhan melalui upacara-upacara iadnya. Nah, sebelum Agus menjelaskan itu tentang lanjutan daripada serada dan bakti ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan sloka berikut ini. Sarasa Muscaya, sloka 15. Yodur bawet sekalawan cita. Artinya, orang yang terlahir sebagai manusia yang sangat sulit dan karena keserakahan serta telah menyerahkan dirinya pada nafsu, datang untuk mengabaikan dharma. Dia benar-benar kehilangan segalanya. Baik pemirsa TPRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Dharma yang saya muliakan, demikian tadi pembacaan sloka yang telah disampaikan oleh Saudara Meilani dan juga Saudari Dwi Ratna. Selanjutnya, Gus, saya ingin melanjutkan perbincangan kita ini tentang serada dan bakti, bahwa tadi Agus sudah menjelaskan tentang konsep implementasi. Bisa dilanjutkan barangkali apa implementasi berikutnya daripada konsep serada dan bakti? Baik, terima kasih Pak Made. Jadi berkaitan dengan pancayatnya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa cara kita membalas bakti kita terhadap Trirana ini adalah yang pertama dewa yadnya. Iya. Setelah kita melaksanakan hutang kepada para dewa, maka yang kedua itu adalah kita membayar hutang dengan yang namanya pitrayatnya, leluhur, ya, yaitu sebuah penghormatan, upacara keagamaan yang kita laksanakan, ya,
yang kita sebut dengan fitriyatnya. Iya. Misalkan ketika orang tua kita meninggal, Iya. sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang anak untuk melaksanakan upacara misalkan pengabenan. Pengabenan, betul Ya. sekali ya. Ini adalah bagian dari bagaimana upaya kita untuk melaksanakan yang namanya membayar hutang bakti kita terhadap para pitara. Kemudian yang ketiga itu adalah resiatnya Iya, resiat. kepada para guru, Iya, ya, kepada para maharsi, orang suci kita. iya, Kemudian yang keempat itu adalah manusiayatnya Iya. kepada sesama manusia. Iya. Karena pada dasarnya dalam agama Hindu sangat kental dan meyakini bahwa kita sebagai makhluk sosial Iya. itu saling membutuhkan. Membutuhkan, Sehingga betul, ya. adanya yang namanya manusiayatnya. Manusiayatnya. Dan yang terakhir itu adalah yang ada disebut dengan budayatnya. iya, Bagaimana yadnya atau korban suci yang dilaksanakan kepada makhluk bawahan, ataupun dalam hal ini makhluk bawahan yang saya maksud salah satunya itu adalah misalkan tumbuh-tumbuhan, hewan, hewan, iya, ya. Karena pada dasarnya kehidupan manusia di dunia ini tidak terlepas iya, yang namanya tumbuh-tumbuhan dan hewan sekalipun. Karena secara ilmu biologi pun menjelaskan bahwa Iya. ada yang namanya simbiosis mutualisme. iya, saling membutuhkan. Saling ya, membutuhkan betul sekali. antara manusia dengan Iya, makhluk hidup yang lainnya, terutama dalam hal ini tumbuh-tumbuhan dan juga para binatang yang ada di alam semesta yang merupakan bagian dari buana alit ini. Seperti itu Pak Madi. Ya, baik, luar biasa sekali Agus, terima kasih ini sudah bisa memberikan penjelasan tentang konsep serada dan bakti. Namun waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini, kira-kira ada pesan-pesan yang Agus ingin sampaikan kepada pemirsa, khususnya kepada umat Dharma. Silakan, Gus. Baik, terima kasih Pak Made. Terkait dengan materi kita pada perbincangan kita pada hari ini tentang serada bakti. Umat Hindu dimanapun Anda berada, ya, serada dan bakti ini merupakan sebagai cikal bakal, ya, sebagai dasar sebuah keimanan umat yang beragama. Sehingga mari kita tingkatkan serada bakti kita di tengah-tengah keberagaman dalam melaksanakan kehidupan dan aktivitas keagamaan. Sehingga apa yang menjadi cita-cita tujuan kita bersama yaitu Satyam, Siwam, dan Sundaram, yaitu kedamaian, kesejahteraan itu dapat terwujud dengan baik karena tiada lain tujuan dari kehidupan kita bermasyarakat di dunia ini atau di negara ini adalah sebuah kedamaian. Sebagaimana halnya salam dari umat Hindu sebagai penutup itu adalah Santi, yaitu kedamaian. Sehingga itulah harapan saya selaku narasumber pada Ya, hari baik Agus, terima kasih sudah luar biasa sekali menjelaskan tentang konsep serada dan bakti. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Dharma yang saya muliakan, demikian perbincangan kami tentang serada dan bakti. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan acara ini. Semoga perbincangan kami ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi kita semua. Saya mewakili kerabat kerja sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pemirsa, khususnya kepada umat Dharma, dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.